Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Hanum, NIM 2105040014, Prodi Ilmu Hukum, dosen pengampu Ibu Marniarani, SHMH. Di sini saya akan membahas materi mengenai surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya, ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Fungsi surat berharga: 1. Sebagai alat pembayaran. 2. Sebagai alat pemindahan hak tagih. 3. Sebagai surat legitimasi. Dasar hukum surat berharga. Yang pertama ada KUHD, misalnya terhadap wesel, cek, surat sanggup, promes atas unjuk. Yang kedua, perundang-undangan lain untuk surat-surat berharga lainnya. Ciri-ciri surat berharga. Yang pertama ada surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Kedua, surat berharga harus memiliki nama. Ketiga, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. 4. Surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. 5. Di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. 6. Di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Penggolongan surat berharga menurut isi dari perikatannya. Yang pertama ada surat yang bersifat hukum kebendaannya. Cirinya, isi dari perikatan surat ini adalah bertujuan untuk penyerahan barang, contoh konosimen atau bill of lading. Kedua ada surat tanda keanggotaan, yaitu berupa saham-saham dari PT atau persekutuan lainnya yang memakai sistem saham perikatan diwujudkan atau terdapat dalam surat seperti ini berupa perikatan antara persekutuan tersebut dengan para pemegang saham, atau berdasarkan perikatan itu pemegang saham dapat memakai haknya untuk memberikan suara, contoh surat saham. Yang terakhir ada surat tagihan hutang, yaitu semua surat atas unjuk atau atas pengganti yang mewujudkan suatu perikatan, contoh wesel, cek, surat sanggup. Syarat umum surat berharga. Yang pertama ada nama surat atau wesel, cek atau dan lain-lainnya, perintah atau janji tanpa syarat. 2. Nama tersangkut. 3. Hari gugur. 4. Tempat pembayaran. 5. Nama penerima atau pemegang. 6. Tanggal tempat surat diterbitkan. 7. Tanda tangan penerbit. Surat berharga yang diatur dalam KUHD. Yang pertama ada wesel. Wesel ada di surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau yang ditunjuk oleh pemegang tersebut atau tertunjuk, yang mana pembayaran dilakukan oleh pihak pembayar atau tertarik. Kedua ada cek. Cek dalam surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya, yang mana pembayaran dilakukan oleh pihak pembayar, yaitu bank dari pihak penerbit atau penarik. Ketiga ada surat sanggup. Adalah surat yang memuat kata sanggup yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatanganan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pengganti pada tanggal dan tempat tertentu. Surat wesel merupakan surat perintah untuk membayar, sedangkan surat sanggup merupakan kesanggupan atau janji untuk membayar. Keempat ada promes atas unjuk. Adalah surat yang ditanggali di mana penandatanganannya sanggup atau berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan kepada tertunjuk pada waktu
diperlihatkan pada suatu waktu tertentu. Suatu surat promes ini sifatnya ada di atas unjuk siapapun yang memegang surat ini dapat memperlihatkan kepada yang menandatangani untuk memperoleh pembayaran. Surat berharga di luar KUHD. Yang pertama ada surat obligasi, kedua bilet giro, ketiga sertifikat Bank Indonesia, empat surat berharga komersial, dan yang terakhir ada traveler's check. Baik, cukup sekian penyampaian materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.